Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami yang bernama Pretty Archive yang menjual jasa thrift shop atau thrifting barang bekas. Yang pertama, startup. Di sini perusahaan ini merupakan perusahaan penjualan jasa yang menawarkan jasa penjualan pakaian bekas yang masih layak pakai seperti baju, celana, sepatu, dan lain-lainnya. Di sini ada anggota. Yang pertama ada saya, Bintang Markeset, CEO-nya, dan NIM 19113175. Dan bersama Koirul Pamungkas, CEO juga, NIM 19113151. Problem yang kami angkat di sini banyak sekali problem yang ada dalam dunia thrifting ini, seperti pakaian bekas yang masih layak pakai, namun dibuang begitu saja dan menyebabkan limbah, yang mana pakaian tersebut masih ada nilai jual dan nilai guna bagi orang yang sedang membutuhkan atau mencarinya. Namun banyak orang-orang yang tidak menyadarinya bahwa pakaian bekas bisa jadi nilai jual yang lumayan menguntungkan, daripadanya dibuang sembarangan dan menyebabkan limbah. Solusinya yaitu untuk masa di atas, yaitu kita harus bisa memanfaatkan dan menjaga lingkungan kita dari limbah pakaian, yang mana pakaian akan selalu tambah banyak. Di era mendatang, ini akan semakin banyak orang-orang mengabaikan hal tersebut dan membuang pakaian masih layak pakai dan layak jual dibuang begitu saja dan menyebabkan limbah. Dengan itulah kami di sini mengolah pakaian bekas yang masih layak pakai dan layak jual untuk diperjualbelikan. Produk yang kami jual adalah pakaian bekas yang masih layak pakai seperti baju, celana, sepatu, dan lain-lainnya. Bisnis model marketplace. Marketplace menjadi salah satu model bisnis yang cukup populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam model ini bisnis kita berperan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara online. Target pasarnya pun bisa berbeda-beda, mulai dari B2C, B2B, sampai C2C. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Untuk meningkatkan pengguna, biasanya marketplace ini awalnya disediakan secara gratis untuk bisa langsung jual beli di dalamnya. Namun seiring berjalannya waktu, bisnis marketplace bisa menerapkan beberapa strategi untuk mendapatkan profit, misalnya dengan membuka program premium member, memasang fitur-fitur iklan, atau menerapkan komisi pada setiap transaksi yang terjadi. Di sini akan dijelaskan oleh Mas Koirul Pamungkas. Baik, di sini saya akan menjelaskan berkaitan tentang target market dan market size. Di perusahaan kami ini, thrifting sangat digemari oleh mereka yang berusia produktif, khususnya remaja dan orang dewasa. Di antaranya berusia 14 sampai 18 tahun dan yang dewasa 18 sampai 35 tahun. Namun tidak perlu khawatir, walaupun target pasar hanyalah di kalangan usia tertentu, beberapa orang dengan usia lainnya masih mencari produk thrifting. Market size dari bisnis kami yaitu anak SMA, kuliah, dan para pekerja. Kemudian kita masuk ke marketing plan. Yang pertama, bisnis kami menawarkan produk dengan memposting di Instagram, Facebook, dan Marketplace. Kemudian mengiklankan produk dengan fitur iklan Instagram dan Google Ads. Dan yang ketiga, PFP atau yang disebut dengan promote for promote dengan sesama toko thrift shop yang lebih besar atau setara dengan kita untuk mengait lebih banyak target customer. Next.
Kemudian kita masuk ke kompetitor. Kompetitor yang pertama dari kita sendiri yaitu Preti.archive. Yang pertama, bisnis sudah berjalan dari tahun 2021. Yang kedua, penjualan masih online. Yang ketiga, belum mempunyai store offline. Dan yang keempat, barang yang dijual lebih beragam, tidak hanya baju saja. Dan dibandingkan dengan kompetitor yang lain, di sini misalnya Hidden Store. Hidden Store sudah mempunyai bisnis yang berjalan dari tahun 2015. Kemudian penjualannya offline dan online, sudah mempunyai beberapa cabang toko offline, dan barang yang dijual hanya baju dan celana. Kemudian kita masuk ke Milestone. Milestone ini menjadi toko thrift shop yang menjual barang bekas yang berkualitas dengan harga terjangkau. Next. Kemudian financing dari perusahaan kami yaitu berawal dari modal 5 juta, kemudian pemasarannya itu 500.000, kemudian maintenance-nya 350.000, untuk biaya bulanannya itu 200.000, untuk biaya konten kreator itu 200.000, jadi di total menjadi 6.250.000 rupiah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.